Halo, hari ini kita akan menyelami sebuah konsep yang sangat menarik dari Nassim Nicholas Taleb. Namanya jebakan ludis atau ludic fallacy. Pernahkah Anda merasa kalau model probabilitas atau permainan gitu ya, terasa rapi sekali terstruktur, tapi begitu masuk dunia nyata kok rasanya jauh lebih berantakan, lebih tak terduga. Nah, sumber kita kali ini adalah kutipan-kutipan yang fokus pada bab 9 buku The Black Swan. Spesifik soal jebakan ludis dan ketidakpastian si kutu buku. Misi kita ya, memahami kenapa sih kita sering keliru menyamakan model sederhana ini dengan ketidakpastian dunia nyata yang ya jauh lebih kompleks. Betul, betul. Dan yang bikin ini penting kan bagaimana kesalahan berpikir ini, si jebakan ludis ini bisa bikin kita tanpa sadar ya mengabaikan risiko-risiko gede. Yang tak terduga itu loh, yang Taleb sebut angsa hitam. Ini bukan cuma soal akademis, tapi ada implikasi nyatanya di keputusan besar di bisnis. Contoh kasino dari Taleb itu kena banget ya rasanya. Kasino kan jago banget hitung probabilitas di meja judi, roulette, blackjack gitu kan. Tapi ternyata bahaya terbesar mereka itu justru bukan dari pemain yang lagi hoki. Jadi jebakan ludisnya di mana ini? Nah, tepat di situ. Itu dia jebakannya. Risiko terbesar kasino, menurut Taleb ya, justru datang dari hal-hal di luar aturan permainan yang rapi itu. Misalnya, ada karyawan diam-diam ngambil uang, atau eksekutifnya diculik, atau bahkan, ya ampun, kesalahan sepele kayak salah isi formulir pajak. Ini semua kan risiko dunia nyata, nggak ada di modal probabilitas judinya. Jebakan ludis itu ya pas kita terlalu fokus sama risiko yang terukur di dalam permainan atau model itu, sampai kita jadi buta sama bahaya nyata yang ngintai di luarnya. Jadi kayak Ciko berpaku sama peta yang bagus, tapi lupa kalau medannya itu liar gitu ya. Ini nyambung sama konsep platonisitas yang disebut Taleb juga bukan? Kecenderungan kita suka sama model yang bersih di kepala kita. Tepat. Platonisitas itu kecenderungan kita menyederhanakan dunia. Jadi model-model yang rapi, elegan, padahal ya realitasnya itu penuh kekacauan, kerumbitan, hal-hal tak terduga, kita lebih nyaman sama petanya daripada wilayah aslinya. Gitu. Lalu kenapa sih kita gampang banget jatuh ke jebakan ludis ini? Taleb kan bahas ketidakpastian si kutu buku juga di bab ini. Gimana itu ngejelasinnya? Iya, dia pakai panggas karakter kan. Ada Dr. John, si aktuaria atau insinyur yang hidupnya teratur banget, penuh perhitungan model matematis. Terus ada Fatoni, sosok yang mungkin nggak terpelajar formal, tapi wah, lihai banget baca risiko dunia nyata. Yang ambigu, yang nggak terukur. Dr. John mungkin jago modelnya, tapi Fatoni lebih paham permainan hidup yang sebenarnya. Jadi ketidakpastian si kutu buku ini maksudnya orang yang jago banget teknis modelnya, tapi mungkin naif ya, atau buta sama batasan model itu sendiri pas ketemu dunia nyata. Kayak para ahli yang dikritik Taleb habis krisis finansial 2008 itu. Persis, mereka mungkin tahu cara ngitung di dalam modelnya, tapi seringkali nggak nanya dari mana asumsi model itu datang. Atau kapan model itu udah nggak relevan lagi. Sumber kita nyebutnya mirip idiot savant. Keahlian teknisnya sempit, nggak ada pemahaman konteks yang luas. Ada keyakinan keliru gitu bahwa semua ketidakpastian bisa dijinakkan pakai rumus, padahal banyak hal penting dalam hidup justru nggak bisa diukur. Kasus dana amaran yang disebut itu ngeri juga ya. Rugi miliaran dolar sekejap, padahal punya belasan manajer risiko. Ini nunjukin banget model risiko mereka pasti kelewatan sesuatu yang krusial di luar hitungan. Itu contoh klasik jebakan ludis. Mau punya 100 manajer risiko pun nggak akan bantu kalau model yang dipakai itu salah fokus atau nggak mencakup sumber risiko yang sebenarnya. Nah, konsekuensi utamanya kalau kita kejebak cara pikir ini, ya kita jadi remehin kemungkinan dan dampak kejadian langka, tapi gede efeknya. Si angsa hitam itu. Kita jadi terlalu pede sama prediksi kita ya. Terus kita juga cenderung abai sama bukti yang tersembunyi. Silent evidence. Semua kegagalan, risiko yang nggak kelihatan karena yang nggak tercatat atau nggak diceritain. Mungkin kita lebih suka narasi yang rapi daripada data mentah. Benar sekali. Kita secara alami memang lebih tertarik sama cerita yang nyambung, yang rapi. Makanya, saran Taleb, kita mesti skeptis sama prediksi. Apalagi dari pakar yang mungkin nunjukin arogansi epistemik merasa tahu lebih banyak dari kenyataannya. Daripada coba prediksi akurat, mending fokus bangun ketahanan, robustness gitu. Buat hadapi berbagai kemungkinan
termasuk yang nggak kepikiran. Oke, jadi intinya, jebakan ludis ini pengingat kuat banget ya, bahwa dunia nyata itu jauh lebih kompleks, lebih acak daripada model atau permainan terstruktur manapun. Kita perlu terus waspada biar nggak menyederhanakan ketidakpastian secara berlebihan. Betul, memahami batas pengetahuan kita, sadar akan perbedaan krusial antara risiko dalam model sama risiko dalam kehidupan nyata yang liar itu langkah awal. Langkah penting untuk lebih tangguh hadapi angsa hitam. Ini soal kerendahan hati intelektual lah. Nah, sebagai penutup nih, ada pemikiran buat Anda renungkan. Seberapa sering sih dalam kerjaan atau hidup pribadi, Anda mungkin terlalu ngandelin peta? Entah itu model bisnis, teori, rencana strategis yang rapi, padahal Anda lagi navigasi di wilayah yang sama sekali beda, jauh lebih kompleks. Risiko tak terlihat apa ya yang mungkin lagi Anda abaikan karena terlalu fokus sama aturan permainan yang Anda kenal atau Anda buat sendiri? Coba direnungkan.